Halo Nana, jadi pada video pembelajaran kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang fungsi kuadrat dan aplikasinya. Jadi banyak sekali ya subbab yang berada di fungsi kuadrat. Jadi untuk mengingat-ingat apa saja yang ada di fungsi kuadrat, kalian bisa ingat-ingat materi di kelas 9 yang materinya itu kalau tidak salah itu dia tuh melengkapi kuadrat sempurna. Jadi dia di sini ada hubungannya dengan fungsi kuadrat. Untuk lebih jelasnya, langsung saja masuk ke materi ya. Jadi fungsi kuadrat itu merupakan pemetaan dari himpunan bilangan nyata real atau bilangan nyata R. Di real itu sama dengan real ya, bilangan nyata R ke dirinya sendiri yang dinyatakan dengan fx sama dengan y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi kan dengan rumusnya ini. Sudah tidak asing lagi kan dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Dimana untuk a, b, c-nya itu merupakan anggota bilangan real dan a-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, biasanya bentuk grafik fungsi kuadrat itu adalah parabola. Jadi parabola itu dia melengkung gitu ya. Seperti ini ya. Bahkan ini ya. Bahkan seperti ini ya. Nah, ini dia merupakan parabola atau bisa juga ke bawah. Seperti itu. Jadi bentuk grafik dari fungsi kuadrat adalah parabola. Nah, di sini ada sifat-sifat fungsi kuadrat. Sifat-sifat fungsi kuadrat itu dia ada dua, berdasarkan nilai A dan ada juga yang berdasarkan D. Nah, sekarang kita akan melihat dulu apa saja sifat-sifat jika berdasarkan nilai A. Nah, sifat-sifatnya itu yang pertama ada jika A lebih dari 0 atau positif, maka grafik atau parabola terbuka ke atas. Berarti seperti ini dia ya, ke atas, berarti terbuka ke atas, berarti seperti ini dia kan. Nah, fungsi kuadrat memiliki nilai ekstrim minimum yang dinotasikan dengan y min. Ini untuk sifat yang pertama, jika a-nya itu lebih dari 0. Kita lihat sifat yang kedua. Jika a kurang dari 0 atau negatif, maka grafik atau parabola terbuka ke bawah. Jadi dia kalau ke bawah dia seperti ini dia nanti parabolanya. Jadi fungsi kuadrat memiliki nilai ekstrim maksimum dan biasanya dinotasikan dengan y maksimum. Nah, jadi kalian bisa ingat-ingat sifat-sifatnya ini. Ini sifat berdasarkan nilai A. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat fungsi kuadrat yang berdasarkan nilai diskriminan atau D. Nah, untuk rumus D dia adalah seperti ini. Kalian masih ingat tidak? Jadi ini sudah pernah kalian pelajari di kelas 9 waktu kalian SMP. Jadi rumus D itu adalah D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Ini merupakan rumus diskriminan. Adapun sifat-sifatnya yang pertama, jika D lebih dari 0, maka grafik memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Kemudian, jika D sama dengan 0, maka grafik menyinggung sumbu X di X,0 di sebuah titik. Sedangkan untuk sifat yang ketiga, jika D kurang dari 0, maka grafik tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Jadi kalian harus ingat ini. Jika kalian menemukan diskriminannya segini,
kemudian segini, atau segini, kalian langsung bisa menggunakan sifat-sifatnya ini. Jika lebih dari 0, maka grafik memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Kemudian jika D-nya sama dengan 0, maka grafik menyinggung sumbu X di X, 0 di sebuah titik. Nah, sedangkan jika D-nya itu kurang dari 0, maka grafiknya tidak akan memotong dan tidak akan menyinggung sumbu X. Nah, jadi ini dia kedudukan grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X. Bisa diperhatikan gambarnya. Nah, ini. Nah, untuk yang ini bentuk grafik atau bentuk parabola jika A-nya itu kurang dari A-nya itu lebih dari 0 dan D-nya juga lebih dari 0. Nah, sedangkan untuk grafik yang ini itu jika A-nya lebih dari 0 dan D-nya sama dengan 0. Sedangkan untuk grafik yang ini itu jika A-nya lebih dari 0 dan D-nya kurang dari 0. Jadi seperti ini dia grafiknya. Atau parabolanya seperti ini. Nah, kemudian jika A-nya kurang dari 0 dan D-nya lebih dari 0, maka grafiknya seperti ini. Begitu juga jika A-nya kurang dari 0 dan D-nya sama dengan 0, grafiknya seperti ini. Dan jika A kurang dari 0 dan D-nya kurang juga dari 0, maka grafiknya seperti ini dia. Ini salah nih ya. Nah, jadi ini merupakan kedudukan grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X. Jadi kalian ingat grafiknya seperti gimana, tinggal nanti kalian menentukan titik-titiknya saja. Nah, selanjutnya di sini kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat. Jadi langkah-langkahnya itu, yang pertama, kalian harus menentukan titik potong dengan sumbu X dengan syarat Y sama dengan 0. Kemudian, langkah yang kedua, kalian harus menentukan titik potong dengan sumbu Y dengan syarat X sama dengan 0. Dan yang ketiga, kalian disuruh menentukan sumbu simetri. Nah, rumus sumbu simetri adalah X sama dengan negatif B per 2A. Ini merupakan rumusnya, kalian bisa ingat-ingat. Nah, kemudian langkah selanjutnya, untuk langkah yang keempat, yaitu menentukan nilai ekstrim. Jadi untuk menentukan nilai ekstrim yaitu Y sama dengan negatif D per 4A. Nah, D-nya ini dia itu merupakan diskriminan. Diskriminan sudah Ibu jelaskan rumusnya di slide sebelumnya. Kemudian yang kelima, kalian disuruh untuk menentukan koordinat titik balik atau titik puncak, di mana rumusnya itu adalah negatif B per 2A, negatif D per 4A, atau sama dengan di slide sebelumnya kan yang rumusnya negatif B per 2A itu kan X ya. Berarti ini sama dengan X, nah rumus dari negatif D per 4A kan ini kan rumusnya. Berarti X, Y, nanti dia bentuknya seperti ini. Merupakan langkah yang kelima. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah yang keenam, yaitu menentukan beberapa titik lain atau titik bantu. Nanti kalian di sini bisa menggunakan titik bantu apa saja. Misalkan kalian mau menambahkan titik bantunya di angka 2, angka 3, dan seterusnya. Sini langsung saja masuk ke contoh ya. Sini kalian disuruh untuk menggambar grafik fungsi kuadrat
Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X dikurang 5. Nah, langsung saja masuk ke penyelesaian. Y-nya itu kan ini kan Y-nya. Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X dikurang 5. Dari Y-nya ini, maka akan didapatkan ini. Didapatkan ini ya. Nah, bisa dilihat kenapa ini A-nya bisa 1, B-nya bisa negatif 4, dan C-nya kenapa bisa negatif 5. Kita lihat di sini. Ini kita misalkan A, ini kita misalkan A, ini kita misalkan B, sesuai dengan rumus di awal sekali, di slide awal, paling awal. Ini kita misalkan C. Nah, berarti A-nya di sini A. Berarti di sini kan 1X kan, karena dia X kuadrat, berarti di sini koefisiennya adalah 1. Berarti A-nya sama dengan 1. Nah, untuk yang di B, BX kan gitu harusnya kan. BX kan koefisien dari B itu adalah negatif 4 ini kan, berarti B sama dengan negatif 4. Dan C, karena C sudah merupakan konstanta, jadi kita tinggal masukkan dia negatif 5. Akan kita dapatkan A1, B negatif 4, dan C negatif 5. Selanjutnya, karena di sifat-sifat fungsi kuadrat itu ada yang berdasarkan nilai A dan berdasarkan diskriminan. Nah, sekarang kita di sini lihat dulu berdasarkan nilai A. Karena A-nya ini A-nya sama dengan 1, maka dia kan lebih dari 0 kan, berarti A-nya itu dia lebih dari 0 karena A sama dengan 1, berarti A-nya lebih dari 0, maka dapat kita simpulkan grafiknya itu dia akan terbuka ke atas karena A lebih dari 0. Jadi kita sudah punya bayangan bahwa grafiknya itu dia akan terbuka ke atas. Sekarang kita tinggal lihat titik-titiknya di mana saja. Nah, langkah-langkahnya sekarang kita tentukan dulu titik potong dengan sumbu X. Nah, jika kita menentukan titik potong dengan sumbu X, berarti Y-nya sama dengan 0. Nah, berarti ini kan Y. Y-nya kan ini. Di soal Y-nya kan ini. Jadi dia sama dengan 0. Jadi, Y-nya itu kita buat atau kita faktorkan ya. Setelah Ibu faktorkan, Ibu mendapatkan X tambah 1, X dikurang 5. Nah, untuk memfaktorkan, kalian juga sudah didapatkan di SMP ya, cara memfaktorkan. Jadi diingat-ingat lagi, itu masih kelas 9. Jadi ini cara memfaktorkan. Berarti di sini Ibu dapatkan X tambah 1 dikali X dikurang 5 sama dengan 0. Berarti X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan 5. Maka kita dapatkan titik potong grafik dengan sumbu X adalah negatif 1,0 dan 5,0. Kemudian kita masuk ke langkah yang kedua. Kita disuruh untuk membuat titik potong dengan sumbu Y. Jadi untuk membuat titik potong dengan sumbu Y, berarti X-nya dia sama dengan 0. Kita langsung masukkan dia, X-nya sama dengan 0. Berarti kita masukkan 0-nya ini ke persamaannya ini. Ini kita masukkan setiap X-nya itu adalah 0. Pas ini Ibu dapatkan Y sama dengan negatif 5. Jadi titik potong grafik dengan sumbu Y adalah 0, negatif 5. Nah, kita sudah masuk ke
langkah kedua. Sekarang kita masuk ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga yaitu menentukan sumbu simetri. Nah, cara menentukan sumbu simetri yaitu dengan memasukkan rumus yang sudah Ibu jelaskan juga di slide sebelumnya, yaitu X sama dengan negatif B per 2A sama dengan negatif. Tinggal kita masukkan nilai B-nya berapa, nilai A-nya berapa. Sini Ibu dapatkan X-nya sama dengan 2. Nah, selanjutnya yaitu sekarang kita akan masuk ke langkah keempat, yaitu menentukan nilai ekstrim. Jadi untuk menentukan nilai ekstrim, rumusnya itu seperti ini. Nah, D-nya itu merupakan, D-nya ini merupakan diskriminan. Rumus diskriminan juga sudah Ibu perlihatkan di slide sebelumnya, jadi tinggal masukkan rumusnya dan masukkan A, B, dan C-nya. Jadi di sini Ibu dapatkan seperti ini. Nah, jadi untuk Y-nya Ibu dapatkan negatif 9. Sekarang kita masuk ke langkah ke-5. Bagaimana cara menentukan koordinat titik balik. Nah, koordinat titik balik kan ini koma ini kan, berarti dapat disimpulkan bahwa untuk titik baliknya adalah 2 dan negatif 9. P sama dengan 2, negatif 9. 2 untuk nilai X-nya dan negatif 9 untuk nilai Y-nya. Nah, sekarang kita akan membuat titik bantu. Nah, di sini Ibu titik bantunya Ibu misalkan X-nya itu 1 ya. Kemudian setelah Ibu misalkan X-nya itu 1, kemudian Ibu masukkan ke persamaan Y-nya. Jadi Ibu dapatkan untuk Y-nya itu negatif 8. Nah, begitu juga untuk X-nya Ibu misalkan 3, kemudian Y-nya didapatkan negatif 3. Dan juga X-nya Ibu misalkan 4 dan Y-nya didapatkan negatif 5. Nah, maka dari langkah-langkah tersebut Ibu dapatkan grafiknya seperti ini ya. Jadi kalian dari langkah pertama kalian buat dulu dia sumbu X dan sumbu Y. Ini sumbu X yang kesini, sedangkan yang naik itu sumbu Y. Jadi kalian buat dulu sumbu X dan sumbu Y, kemudian kalian pasangkan titik-titiknya. Setelah kalian memasangkan titik-titiknya, baru nanti kalian bisa tarik garisnya seperti parabola. Benar kan? Ini parabolanya dia grafiknya terbuka ke atas. Jadi parabolanya terbuka ke atas ya. Nah, misalkan untuk titiknya yang pertama itu kan ada di 0, negatif 1, berarti di sini kan, dan 0,5 ada di sini. Tinggal kalian masukkan saja titiknya, kemudian kalian tarik. Maka jadilah grafik seperti ini. Nah, jadi ini untuk permulaan di fungsi kuadrat. Jadi masih harus mengingat-ingat lagi materi di kelas 9. Nah, sekian dulu untuk materi awal di fungsi kuadrat, yang bagaimana cara kita membuat grafiknya. Untuk materi yang lainnya akan Ibu lanjutkan di video selanjutnya. Sampai jumpa.